industri petrokimia sendiri, gas ini dipakai untuk sebagai pemanas atau bahan bakar untuk boiler. Sehingga kalau harga gas ini nanti dinaikkan, yang saat ini utilisasi di industri kimia hulu sudah di atas 90%, kami khawatir akan tergerus karena harga gas $6 ini cukup membantu kami, dan ini terbukti dengan beberapa investor-investor baru dan investasi yang sudah mulai jalan di tahun ini, itu sudah memberikan suatu bukti bahwa harga gas $6 ini mampu menarik investasi di sektor industri petrokimia, terutama khususnya bahan baku plastik, di mana 55% bahan baku plastik ini masih kita impor. Jadi kapan lagi kita substitusi impor bahan baku plastik kalau tidak sekarang? Kemudian juga kapan lagi kita bisa menghasilkan devisa, mengolah added value yang ada di lokal untuk menumbuhkan daya beli, sehingga pemulihan pasca COVID ini makin cepat dan kita bisa bangkit kembali. Begitu, Mbak. Pak Fajar, tapi dengan kenaikan harga migas ini apakah nantinya akan berpengaruh pada ongkos produksi dan juga kelangkaan bahan baku, mengingat perang Rusia-Ukraina ini kan belum berakhir, di mana Rusia ini merupakan salah satu produsen migas yang juga akan tentunya mempengaruhi produksi dari industri petrokimia. Betul, kalau dari masalah perang Ukraina dan Rusia itu memang lebih banyak koreksinya ke harga crude oil, di mana nanti harga crude oil itu akan mempengaruhi harga bahan baku kami, yaitu nafta. Tapi kalau untuk harga gas, kami di sini itu kira-kira nanti kalau akan dinaikkan per $1 saja, kita akan kira-kira akan naik antara 5 sampai 20%, 5 sampai 20% dari harga jual yang kami jual sekarang. Dan ini akan menggerus margin sehingga akan mengurangi utilitas kami. Kalau kita bandingkan dengan ASEAN, itu mereka rata-rata pemerintah komit untuk memberikan kepastian harga gas yang masih di bawah kita di Indonesia. Dan lagi juga ini wacana, dan bukan wacana lagi ya, sekarang itu sudah pemerintah sudah menandatangani free trade agreement dengan Uni Emirat Arab, di mana Uni Emirat Arab ini adalah penghasil bahan baku plastik atau produk petrokimia terbesar pula. Dan nanti di tahun 2025 mereka itu akan ada startup pabrik baru ke kapasitas 2 juta ton. Nah, mereka harga gasnya aja di bawah $3. Nah, kita tidak akan bisa bersaing, sehingga nanti kita akan mati di dalam negeri sendiri, sehingga kita perlu dan mohon sekali kepada pemerintah untuk mempertahankan harga gas tetap di harga $6 tersebut. Oke Pak, artinya jika dinaikkan ini kita tentunya akan semakin tertinggal dengan negara-negara lain. Karena tadi Anda katakan kenaikan $1 saja ini bisa mempengaruhi 5-20% dari harga jual. Betul, jadi ini akhirnya nanti 55% import bahan baku ini akan naik lagi, karena kan kita akan kalah bersaing dari sisi harga jual. Saat ini memang tren harga bahan baku plastik kisaran antara $1.450 sampai $1.500, artinya sekitar $17.500 sampai $18.500 per kilo dalam rupiahnya. Tapi kita akan kalah bersaing dan kita akan diserang barang-barang terutama dari Middle East di tahun depan, yang notabene dari sisi harga bahan baku dia lebih murah, dari sisi utilitas juga mereka juga akan lebih murah lagi, karena gas mereka kan totalnya tidak ada yang dijual keluar, mereka dikonvert menjadi produk-produk petrochemical yang added value-nya lebih besar daripada dijadikan BBM, begitu Mbak. Selain dari negara-negara Middle East, negara-negara mana lain sih Pak yang turut juga menjadi kompetitif gitu? Karena kalau bisa kita lihat, apakah China ini juga menjadi kompetitif dari Indonesia, dan bagaimana daya saingnya? Kalau untuk bahan baku plastik itu 50% dari ASEAN, kemudian 30% dari Middle East. Jadi kalau untuk dari Cina itu lebih banyak ke produk jadi plastiknya nanti. Jadi produk jadi plastik atau barang jadi plastik itu import di tahun 2020 itu kira-kira sekitar data dari BPS itu 800.000 ton dengan value sekitar 2,6 billion US dollar. Nah, tapi Cina ini juga salah satu negara pengimpor bahan baku plastik dari Middle East terbesar juga, sehingga manakala mereka mendapatkan barang dari Middle East, kemudian di dalam negerinya Cina sendiri juga harga gas juga masih murah, dan itu nanti bisa dirasakan di industri plastik hilirnya. Kita juga
kalah bersaing juga dengan plastik hilir atau barang jadi plastiknya dari Cina. Jadi kalau untuk Cina lebih banyak ke barang jadi plastiknya, kalau dari ASEAN dan Middle East lebih banyak ke bahan baku plastiknya, begitu Mbak. Oke, kalau misalkan kita cukup bersaing begitu dengan negara-negara seperti Middle East dan China, upaya apa Pak yang dilakukan supaya industri dalam negeri bisa tetap bertahan di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini, mulai dari harga migas yang sudah tinggi, kemudian juga tadi ada tantangan-tantangan lain, diantaranya masih impor. Ya, jadi tantangannya yang pertama adalah masalah kepastian bahan baku, karena bahan baku untuk industri petrokimia kita masih 100% impor. Nah, ini berupa nafta. Nah, ini kita tidak bisa kontrol karena ini nanti related dengan harga crude oil. Kemudian masalah harga gas related dengan utilisasi. Nah, mudah-mudahan ini pemerintah masih bisa mempertahankan. Dan yang berikutnya adalah masalah listrik. Mudah-mudahan pemerintah tidak menaikkan harga listrik pada masa-masa kita pemulihan ini. Dan yang berikutnya adalah kita juga perlu antisipasi dampak dari free trade agreement antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Nah, ini perlu kita atur. Jangan sampai barang-barang dari Uni Emirat Arab ini banjir ke Indonesia. Sementara kita belum tentu bisa memenuhi produk-produk dalam negeri untuk diekspor ke Uni Emirat Arab sebagai tujuan dari free trade agreement tersebut. Nah, ini 4 tantangan ini pemerintah harus benar-benar mengkaji. Ditambah lagi untuk tahun depan itu ada 2 hal yang perlu kita antisipasi lagi. Yang pertama adalah cukai plastik. Cukai plastik ini juga harus dihitungkan benar-benar karena dari sisi landasan atau technical pengambilan keputusan untuk menerapkan cukai plastik juga sudah tidak valid lagi. Dulu memang cukai plastik ini diambil berdasarkan wacana bahwa single use plastik atau tas resok itu banyak sekali di tempat pembuangan sampah. Akhirnya Sudah pernah dikenakan diajak cukai. ngobrol belum sih Pak terkait dengan wacana kenaikan cukai plastik ini dengan Inaplas Pak? Tiap tahun kita diajak ngobrol, tapi kan sebenarnya dasar pengambilan keputusannya yang salah. Karena apa? Karena itu nanti ada plastik konvensional dikenakan cukai 100%, Rp35.000 per kilogram. Kemudian plastik yang degradable ditambahkan aditif tertentu itu kena diskon. Kemudian ada lagi biodegradable plastik yang 0% tidak kena cukai plastik. Nah, yang jadi masalah adalah plastik yang degradable tadi yang ditambahkan aditif tertentu itu di negara-negara lain sudah dilarang karena itu tidak menyelesaikan isu lingkungan terhadap sampah yang ada, dan itu juga tidak bisa di-recycle, sehingga lebih baik kita membenahi pengelolaan sampahnya. Jadi kita harus dorong zero waste to landfill. Nah, dari sisi asosiasi sendiri sudah melakukan hal tersebut dengan beberapa pilot plan pengolahan sampah yang zero waste to landfill, dan itu sampai hari ini sudah 5 tahun ini mereka tetap profit jalan, dan itu sudah mulai di copy paste ke banyak daerah. Jadi kalau pemerintah concernnya pengambilan cukai plastik untuk perbaikan lingkungan, itu harus manajemen pengelolaan sampahnya yang diperbaiki. Tapi kalau concernnya terhadap tambahan penerimaan negara, sebenarnya pemerintah akan rugi karena cukai plastik yang mereka dapatkan hanya di bawah 1 triliun, tapi nanti dampak kerugiannya akan dibawa di atas hampir mendekati 2 triliun dari PPh dan PPN dari barang tersebut. Dan juga itu nanti juga akan memberatkan teman-teman di daur ulang plastik. Karena apa? Produk-produk mereka langsung kena cukai, sehingga mereka juga secara harga tidak akan bisa bersaing dengan plastik virgin material. Itu dari sisi cukai plastik yang harusnya itu sudah tidak diterapkan lagi. Kemudian yang kedua adalah masalah pajak karbon. Nah, pajak karbon ini juga nanti kalau tahun depan kita diterapkan, bagaimana dengan barang-barang impor yang notabene di negara asalnya mereka tidak dikenakan pajak karbon. Nah, ini pemerintah harus hati-hati juga, dikaji lagi, jangan sampai produk dalam negeri kena pajak karbon, produk impor tidak kena pajak karbon. Dan nanti artinya kita juga akan kalah bersaing lagi. Harga gas mahal, kena cukai plastik, kena pajak karbon pula. Nah, ini yang jadi kendala, jadi kita makin tidak bersaing di negeri sendiri. Begitu, Mbak.